Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Jadi sebentar Bapak akan melakukan teknik coachingnya bersama dengan rekan sejawat Bapak. Baik Pak, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Jadi nantinya saya akan mengamati bagaimana proses kegiatan pada saat Bapak melakukan teknik coaching tersebut. Baik Pak, jadi sebelumnya kita akan mendiskusikan bahwa pada saat Bapak melakukan teknik coaching ada rubrik penilaiannya nanti. Jadi saya akan menggunakan rubrik penilaian ini untuk menilai bagaimana proses coaching itu. Baik Pak, sebelumnya ini adalah pra observasi. Jadi nanti ada 3 kegiatan Pak: pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Sekarang kita berada di pra observasi. Di sini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melakukan teknik coaching ini. Boleh Pak saya bertanya kepada Bapak? Silakan Bu. Yang pertama Pak, nantinya ketika Bapak melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, yang saya kembangkan yang pertama itu harus sepenuhnya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, ada 3 ya Pak, sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Pertanyaan kedua Pak, bagian kompetensi mana yang nantinya Bapak ingin kembangkan secara spesifik pada saat saya melakukan observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Bapak akan mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coaching. Pertanyaan terakhir Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak seperti apa? Seperti tadi pertanyaan ke Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya ingin si coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bapak ingin mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching nanti akan menemukan solusi apa dari permasalahannya. Baik Pak, mungkin cukup untuk pra observasi ini. Semoga proses coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar ya. Semoga sukses Pak. Baik Pak, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Waduh Ibu, dengar-dengar ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya Bu? Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Andi. Oke, tapi sepertinya kita menyita banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi apa yang mau disampaikan Bu? Oh begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun itu sepertinya tidak ada perubahan dalam hal proses pembelajaran. Sepertinya dalam proses pembelajaran ini sepertinya hanya monoton saja, ceramah terus tanpa ada menggunakan metode-metode konvensional, tanpa ada menggunakan media-media begitu Pak. Begitu ya Bu. Jadi saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dan rekan-rekan guru yang kurang berprinsip ya Bu. Iya Pak. Jadi medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Ya oke Bu, jadi Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu. Jadi perubahan apa yang Ibu ingin lihat? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model pembelajarannya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuisis Pak, game yang sekarang sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint saja Pak.
Oh iya Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, modul atau media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Iya Pak. Dan kira-kira berada di level 10 kira-kira Ibu. Sekarang ini sudah level berapa ini Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Pak. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Nah, jadi sepertinya masih di level 5 ya Bu, dikarenakan level 5 kalau kondisi sekarang kita ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkualitas ya Bu. Iya Pak. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan sudah guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan dari level 5 ke level 7 ya Pak. Usaha apa yang kira-kira Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih bingung Pak, memikirkan apa sebenarnya rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke Bu, untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Selain itu, tidak ada strategi lagi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau terapkan di sekolah dan teman-teman untuk nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran seperti itu Kak. Berarti Ibu ini sudah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat selesai yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus membutuhkan waktu yang panjang, kemudian biaya juga harus mendukung ya Pak. Mana untuk mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Pak. Oh, begitu ya Bu. Oke Bu, kegiatan mentor ini apakah Ibu ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan kepada teman guru yang memang ahli di bidang IT Pak. Atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada yang ada ide seperti ini. Oh iya Bu, jadi Ibu ini ingin mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu? Iya. Dengan rekan kerjanya. Kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya ini Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Insya Allah minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu dengan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Ya bagus sekali ya Bu. Dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT dan pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkualitas ya. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya Bu, setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana kita Bu mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih banyak Pak Andi sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Ya, sama-sama Bu, lain kali kalau ada waktu kita cerita atau ngobrol secara langsung, semoga kita ngobrol kita ini di lain kesempatan lagi ya Bu. Insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sudah melakukan tadi teknik coaching bersama rekan sejawat Bapak. Sebelumnya Pak, sebelum saya mengajukan pertanyaan lebih lanjut ini, bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah segar Bu setelah melakukan coaching. Iya, karena saya juga lihat dari prosesnya Pak, Iya. Bapak dengan rekan sejawat Bapak itu sangat luas dan sangat santai. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak, dilanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Apa saja Pak yang Bapak sudah lakukan pada saat tadi teknik coaching dengan rekan sejawat Bapak? Ya, Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, ya itu juga seperti juga yang saya perhatikan Pak. Baik Pak, saya akan menyampaikan hasil observasi saya selama Bapak melakukan tadi teknik coaching bersama rekan Bapak. Di sini saya lihat teknik coaching ini sudah berjalan dengan sangat baik. Bapak juga sangat santai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan begitupun dengan Koci juga sangat terbuka menyampaikan permasalahannya, sampai akhirnya si Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Dan di sini juga saya mencatat Bapak sudah menggunakan ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan setelah tadi Bapak melakukan teknik coaching? Mungkin ada lagi kompetensi yang lebih Bapak mau tingkatkan? Baik Bu, saya akan belajar lagi membuat pertanyaan-pertanyaan lagi yang berbobot lagi. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, mungkin demikianlah hasil pengamatan saya mulai dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Mungkin lain kali kita bertemu lagi Pak ya. Mungkin nantinya saya lagi akan menjadi coach, Bapak yang menjadi coach. Iya Bu. Ya, baik Pak. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu, kita mulai ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Saya akan berusaha hadir sepenuhnya di sini ketika nantinya coaching itu mengungkapkan permasalahannya. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, begitu ya Bu.
Jadi kompetensi ibu yang akan ibu penuhi ini yaitu kehadiran penuh, ya, itu yang utama ya Bu. Kemudian menanyakan kepada coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Jadi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Di sini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Jadi kompetensi yang spesifik itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan di sini dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya menginginkan coach sendiri itu yang mampu untuk menemukan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi si coach sendiri akan menggali seperti apa solusinya dari pertanyaan-pertanyaan saya tersebut. Demikian dulu ya Bu, Pak observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu kesempatannya. Baik Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Pak, sesuai dengan pesan WhatsApp Bapak, katanya ada yang mau dibicarakan Pak. Iya Bu, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak? Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau permasalahan masalah saya yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa ya Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail apa yang Bapak rasakan saat ini? Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Iya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak bisa mendapatkan teguran dari Pak pengawas? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius bagaimana itu Pak? Pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya Bu. Oh, proses mengajar yang bagaimana itu Pak? Maksudnya bagaimana? Apa Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai Pak pengawas tersebut mengkritik Bapak? Begini Bu, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks pelajaran Bu. Lalu bagaimana tanggapannya Bapak ketika dikritik oleh Pak pengawas? Saya jujur Bu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu, selama ini ketika Bapak mengawas, seperti apa proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Seperti yang saya lakukan Bu, yang ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa menonton video, menanyakan video-video pembelajaran apa yang interaktif dan menyenangkan Bu. Terus Pak, mengapa Bapak tidak menggunakan buku tes? Menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sudah sangat bagus ya Pak apa yang Bapak lakukan. Lalu bagaimana hasilnya Pak ketika Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti kan kita ketahui Pak, karakter siswa berbeda-beda, gaya belajar mereka juga kan berbeda-beda Pak. Betul juga Bu, kenapa tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku tes sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak pengawas kemarin itu seperti itu ya Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar juga dari buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga terbengkalai Bu. Jadi apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini?
Sebetulnya Bu, saya membuat rasa saya tidak nyaman karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan menjadi masalah kemudian hari. Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat Bapak disupervisi karena Bapak tidak menggunakan buku tes ya Pak sebagai sumber belajar, dan ketika Bapak diperingatkan oleh Pak Pengawas, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat Pak Pengawasnya merasa tersinggung dan menyampaikannya kepada kepala sekolahnya Bapak. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Artinya jika ditegur sama kepala sekolah atau dipanggil sama kepala sekolah, kan Bapak bisa memberikan penjelasan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan terpanggil ya Bu. Iya betul Pak. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat untuk menemui beliau yang membicarakan hari ini, mungkin juga akan memberikan solusi. Lalu apa kira-kira yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Saya juga akan menemui pengawas dan akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses mengajar saya Bu, kedepannya saya akan menggunakan buku tes dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah itu saya akan memakai buku tes untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat. Saya setuju dengan idenya Bapak ini. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena dulu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita agak kuat, takutnya salah langkah lagi. Baik Pak, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega sekarang. Lalu Pak, dari yang Bapak rencanakan tadi, komitmen yang mana yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan tes Bu. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menjalankan komitmennya Bapak? Saya akan berkomunikasi dengan teman guru sejawat dengan pelajaran saya, jadi kami bisa bekerja sama dan saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga dapat terrealisasi dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sedikit. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin Pak, sama-sama Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR, jadi saya pamit ke ruangan dulu ya Bu. Iya Pak, silahkan. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coach dan coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya lega. Akhirnya si coach tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah ya. Dan memang itu yang kita harapkan ya Bu. Iya. Iya. Jadi kompetensi apa yang Ibu sudah lakukan? Alhamdulillah Bu, sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi di praobservasi, kompetensi apa yang dikembangkan itu juga yang dilakukan pada saat melakukan teknik coaching dengan coaching. Di sini yang pertama kompetensinya yaitu present atau hadir sepenuhnya. Jadi saya berusaha hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan coaching, dan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya Bu, iya. Nah, sesuai dengan pengamatan saya bahwa apa yang Ibu lakukan tadi pada proses coaching tersebut, Ibu sudah menggunakan alur tirta. Jadi
kemudian kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan? Dari proses coaching tadi, saya merasa masih kurang sebenarnya di proses pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu Bu yang ingin saya lebih gali lagi, lebih jauh lagi, supaya nantinya ketika saya ada teman yang mau melakukan coaching, saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, alhamdulillah dari proses coaching Ibu sudah menggunakan alur Tirta. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, dan di mana coaching sudah menyampaikan tujuan daripada tujuan coaching. Kemudian coaching sudah menemukan permasalahan, titik permasalahan dan tanggung jawab, serta dia sudah mengidentifikasi masalah. Kemudian ada rencana bagaimana dia untuk mengatasi masalah tersebut dengan penuh tanggung jawab, Bu. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja hasil pengamatan kita, Bu. Terima kasih atas semuanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Di sini saya akan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Saya akan mengamati Ibu dalam proses coaching ini, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Baiklah Ibu, sebelum melakukan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang saya akan kembangkan pada proses kali ini yaitu pertama itu saya akan hadir sepenuhnya. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengarkan aktif. Jadi ada 3 ya Bu. Yang pertama, hadir sepenuhnya, mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang Bapak Ibu kembangkan yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Bagian yang saya ingin kembangkan yang lebih spesifik itu adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan ya, untuk pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian mana yang Ibu ingin kembangkan? Yaitu di mana memberikan kepada coaching pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana coaching bisa menggali masalahnya sendiri, Pak. Untuk kali ini untuk pertanyaan observasi tidak saya Bu ya. Nanti kita lanjut setelah proses coaching dengan teman sejawat. Sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Bu, terkait dengan pesan WA yang Ibu kirimkan kepada saya, ada sesuatu yang Ibu mau bicarakan ya. Kira-kira kita bisa berdiskusi sekitar 10-15 menit. Semoga dengan bincang-bincang kita hari ini ada hasil yang bisa kita dapatkan. Baik Bu, jadi permasalahan saya begini Bu. Ini di pelajaran saya kan ini guru bahasa Inggris Bu. Saya perhatikan ini 2 pertemuan ini siswa saya itu sangat kurang pada kompetensi membacanya. Jadi
mereka susah katanya membaca karena di bahasa Inggris kan kita tahu mungkin beda tulisan, beda juga ya pelafalannya. Jadi itu mereka terkadang tidak termotivasi untuk belajar karena itu. Oh, jadi permasalahannya ini karena siswa ibu tidak tahu membaca tulisan bahasa Inggris. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini bagaimana? Apa harapan ibu untuk pertemuan kita kali ini? Begini Bu, jadi tujuan saya ingin bertemu dengan Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya murid saya ini bisa meningkatkan kompetensi membacanya. Walaupun kita tahu Bu, bahasa Inggris itu memang betul susah diucapkan dan dilafalkan. Harapan saya yaitu Bu, saya ingin melihat antusias mereka ketika belajar bahasa Inggris, mereka bisa membaca dengan baik seperti itu Bu. Oh iya. Jadi selama pembelajaran ibu merasa siswa kurang pada kompetensi membaca. Dari segi mana ibu mengatakan bahwa siswa itu kurang membacanya? Begini Bu, di sekolah saya kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi saya itu sudah memetakan bagaimana siswa itu dengan gaya belajarnya. Saya bagikan skrip sesuai dengan gaya belajar mereka, tapi tetap mereka tidak senang ketika saya menyuruh mereka membaca ulang materinya. Oh begitu Bu. Kalau seperti ini, apa hambatan yang ibu alami dalam pembelajaran? Hambatan yang saya alami itu Bu, murid saya pasti yang pertama tidak bisa mencukupi kompetensi membacanya ketika saya memberikan penilaian. Yang kedua Bu, otomatis saya harus meluangkan lagi banyak waktu Bu ketika saya suruh mereka membaca, terus mereka bilang ibu susah untuk membacanya, otomatis saya harus meluangkan waktu lebih lama lagi untuk mengajarkan mereka cara membaca yang benar Bu. Oh, jadi ibu terkendala ketika memberikan nilai pada murid ibu. Kalau boleh tahu seperti apa cara selama ini ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Begini Bu, yang pertama itu biasanya saya menyuruh siswa untuk menulis kata-kata yang betul-betul mereka tidak bisa membacanya, maksudnya sangat sulit untuk membacanya. Selanjutnya saya menyuruh mereka Bu untuk membuka kamus. Di kamus kan itu Bu ada tulisan kan, ada tulisan bahasa Inggrisnya, di belakangnya itu ada tulisannya lagi cara membacanya. Seperti itu yang selama ini saya lakukan Bu. Oh iya. Apa dari solusi yang sebelumnya ibu lakukan siswa sudah mulai antusias untuk membaca? Ada sih Bu, di antara siswa saya ada sih beberapa yang sudah mampu untuk membaca seperti itu. Tapi kebanyakan itu Bu, masih banyak yang mengeluh tidak tahu Bu membaca ini. Oh iya. Pada saat ibu mengajar dari level 1 sampai 10, kira-kira siswa ibu berada di mana Bu kompetensi membaca? Setelah saya menggunakan yang kamus tadi Bu, dari 22 siswa itu sebelumnya kan 5 siswa itu sudah ada di level 7. Lebihnya itu Bu, sekitar 17 itu dia masih ada di level antara 3 dan 4 Bu. Dan maunya saya sebenarnya saya mau mereka berada anggaplah setara Bu, 7 atau 8 kan kita tahu bahasa Inggris bagaimana Bu, susah. Oh iya betul Bu. Nah, dari permasalahannya ibu, kira-kira apa prioritas utama ibu untuk mencapai tujuan ini? Kan tadi ibu bilang kompetensi membacanya ibu rendah. Sudah melakukan beberapa cara, tetap tidak bisa. Itu Bu, saya ingin mereka lebih meningkat di kompetensi membacanya. Kira-kira strategi apa yang akan ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Maksudnya ya begitulah Bu, karena kemarin kan saya sudah menggunakan kamus. Di kamus kan sudah ada tulisannya, tapi ternyata mereka masih mengeluh. Mungkin saya pikir-pikir Bu, karena sekarang kan teknologi sudah canggih ya Bu. Pasti anak-anak di sekolah saya itu rata-rata sudah punya HP. Mungkin saya akan menggunakan sarana teknologi handphone tersebut untuk membantu mereka meningkatkan kompetensi membacanya. Begitu Bu. Jadi sarana apa yang ibu maksud di sini? Itu tadi Bu, handphone. Jadi mungkin nanti dari handphone tersebut saya akan menyuruh mereka menggunakan handphone tersebut dan
dan menyuruh mereka mendownload dari Play Store aplikasi yang bisa menunjang mereka untuk meningkatkan kompetensi membacanya. Oh iya Bu, apalagi sekarang banyak platform pendidikan yang bisa dipakai murid. Iya betul Bu, karena di kamus kan hanya membaca saja Bu. Kalau di HP kan yang ada diunduh di Play Store yang aplikasi kan biasa kita masukkan kata, ada juga suaranya, soundnya Bu. Jadi mungkin siswa akan lebih tertarik ke situ. Dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, apa masih ada lagi yang bisa membantu murid Ibu dalam meningkatkan kompetensi membaca? Oh begini Bu, di sekolah saya kan ada English Club. Apalagi ini siswa yang saya ajar ini kan baru tingkatan 10, artinya mereka belum mengenal ekskul di sekolah. Saya akan memberikan ide-idenya bagaimana kalau kalian masuk ekskul supaya kalian bisa lebih cepat memahami seperti apa itu penggunaan bahasa Inggris, seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Baik Bu, solusi yang ditawarkan komitmen yang mana dulu yang akan menjadi prioritas Ibu untuk menjalankan rencana aksi? Karena 3 hari lagi Bu saya akan mengajar di kelas itu. Mungkin yang pertama Bu, saya akan menyuruh mereka mendownload secepatnya aplikasi untuk membantu mereka belajar. Aplikasi yang ada pesan suara lah Bu, sehingga mereka bisa langsung mendengar dan bisa melafalkan sendiri. Nah, dalam hal ini Bu, siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Yang pertama pasti muridnya sendiri Bu ya, karena mereka sendiri akan mendownload aplikasi tersebut. Iya. Mungkin yang kedua Bu, saya akan meminta mungkin bantuan dari orang tua atau wali murid tersebut kan. Saya punya grup tersendiri Bu dengan orang tua, mungkin saya akan menyuruh atau meminta bantuan kepada orang tua untuk melihat bagaimana apakah siswa ini sudah mendownload di rumah aplikasi tersebut. Oh ya, ide cemerlang ya Bu. Jadi saya tidak sabar mendengar bagaimana tindak lanjut rencana aksi Ibu. Mungkin bisa kita luangkan waktu lagi ya untuk bercerita bagaimana tindak lanjut yang telah Ibu laksanakan. Iya Bu, nanti kita ketemu lagi ya Bu. Setelah saya mengajar 3 hari lagi kan saya mengajar. Nanti setelah itu baru kita ketemu lagi Bu. Saya akan cerita-cerita seperti apa yang telah saya lakukan Bu, sesuai dengan solusi yang tadi saya sudah ungkapkan rencana aksinya tadi itu Bu. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Nah baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah senang Pak. Ya, jadi setelah saya mengamati, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait hasil coaching itu. Kompetensi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi? Kompetensi yang saya sudah lakukan pada proses coaching tadi Pak, saya sudah mendengarkan aktif, kemudian saya sudah hadir sepenuhnya, kemudian saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, tapi setelah saya mengamati tadi di catatan saya, hasil observasi saya, Ibu sudah melakukan teknik coaching dengan menggunakan algoritma dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi yang kedua Bu, kompetensi apa saja yang Ibu ingin lakukan, yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut, di mana coach itu bisa menemukan sendiri permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, kemudian bagaimana coach itu bisa mencari solusinya sendiri, seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Jadi mungkin bisa kita ketemu dengan waktu
kuliah di tempat yang berbeda. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.